Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan part terakhir dari Kamen Teacher. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semenjak Gouta telah berhasil membersihkan masalah-masalah yang terjadi pada sekolahnya, khususnya pada murid-muridnya, tiba-tiba Takehara, yaitu salah satu murid terkuat di sekolah SMA Kaku, telah menghilang secara mendadak dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Kemudian, setelah setengah tahun hilangnya Takehara, di suatu pagi, tepatnya di kelas 2C, tiba-tiba Takehara datang dengan sendirinya dan mulai mengikuti pelajaran kelas seperti biasa. Tentu hal itu membuat Gouta selaku wali kelasnya sangat senang dengan kedatangan Takehara. Scene berlanjut setelah pulang sekolah, di mana Gouta dan Ichimura dikagetkan oleh kedatangan Kondo yang memberitahukan bahwa salah satu murid dari kelas Ichimura, yaitu Enatsu, mempunyai gerak-gerik yang aneh. Di mana kala itu, Kondo bertemu dengan Enatsu dengan tampilan yang menor. Namun Enatsu mengatakan bahwa dirinya baru saja pulang dari persiapan ujian masuk universitas, yang mana padahal biaya persiapan itu sangatlah mahal. Dan tidak mungkin Enatsu yang merupakan anak orang miskin bisa mengikutinya. Dari situ Kondo mencurigai bahwa Enatsu telah melakukan pekerjaan paruh waktu yang sangat berbahaya. Atau bisa kita bilang menjadi kupu-kupu malam. Mendengar hal tersebut, Gouta pun langsung menemui Bon untuk memintanya bantuan mencari informasi tentang Enatsu. Tanpa waktu yang lama, Bon pun mendapatkan informasi tentang Enatsu. Bahwa sebenarnya Enatsu ingin memasuki universitas yang bergengsi. Namun, dengan keadaan ekonomi keluarganya yang tidak mampu, ia memutuskan untuk bekerja di klub kabaret dengan menjadi pendamping para om-om. Klub itu sendiri juga terkenal dengan sebuah klub yang paling berbahaya. Maka dari itu, Ichimura dan Gouta juga sangat khawatir akan keselamatan dari Enatsu. Mengetahui hal itu, Ichimura pun tidak tinggal diam. Ia pun mencoba untuk mendatangi klub malam tersebut dengan membawa Enatsu agar mereka bisa berbicara empat mata. Tentu Enatsu kaget akan kedatangan gurunya dan mencoba untuk menghindarinya. Tetapi ia tidak bisa pergi begitu saja karena Enatsu sudah dibayar oleh Ichimura. Dan ternyata tujuan Ichimura datang ke sana adalah untuk memberitahukan sebuah beasiswa untuk masuk universitas yang diinginkan oleh Enatsu. Ichimura juga mencoba untuk menyadarkan Enatsu bahwa dirinya tidak seharusnya melakukan pekerjaan itu. Tidak hanya itu, Ichimura juga mencoba untuk membawa Enatsu pergi dari tempat itu. Namun sayangnya mereka berdua dihadang oleh pemilik klub itu beserta para pengawalnya. Terjadi perdebatan di antara mereka, yang mana Ichimura akan melaporkan kepada pihak kepolisian karena telah memperkerjakan anak SMA. Mendengar hal itu, pemilik klub tersebut pun marah dan langsung menampar Ichimura sampai terjatuh. Namun ketika pemilik klub tersebut akan melancarkan serangan keduanya, tiba-tiba ia dihentikan oleh seseorang, yang mana itu ternyata adalah Takehara. Kedatangan Takehara ini membuat perkelahian antara dirinya dengan para pengawal di klub itu pun tak terelakkan. Hingga Takehara pun berhasil mengajarnya dengan mudah. Namun sayangnya ia harus dikalahkan oleh seorang bodyguard spesial yang mempunyai kekuatan dan badan yang cukup besar. Dan tak lama kemudian, datanglah guru bertopeng untuk membantu mereka dengan kekuatan yang dimilikinya. Dia bisa mengajar semua pengawal beserta pemilik klub malam tersebut. Dengan adanya masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah Kaku, Wakil Menteri Pendidikan yang bernama Mido telah meragukan akan kinerja dari guru bertopeng. Ia beranggapan bahwa guru bertopeng tidak bisa membersihkan masalah di sekolah. Maka dari itu, Mido akan memutuskan untuk menghapus program pemerintah guru bertopeng yang telah dibuat oleh Ikura tersebut. Tidak hanya itu, Mido juga merencanakan sesuatu dan mengambil alih SMA Kaku untuk merealisasikan rencananya tersebut. Kemudian dikabarkan bahwa di SMA Kaku akan ada penambahan guru baru, yang mana hal itu tentu membuat para guru di sana terkejut karena posisi semua guru sudah terisi dan ditambah lagi sekolah SMA Kaku juga sudah tenang. Dan benar saja, kalau kemudian datanglah dua guru baru yang memperkenalkan dirinya
bahwa mereka adalah wakil kepala sekolah dan juga asisten dari wakil kepala sekolah tersebut. Wakil kepala sekolah sendiri bernama Ramon, sedangkan asistennya bernama Anan. Mereka berdua ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengurus SMA Kaku, yang mana sudah dipastikan bahwa itu adalah rencana dari Mido. Gota yang melihat kedatangan Ramon pun terkejut karena ternyata Gota adalah murid dari Ramon sewaktu SMA dulu. Gota sendiri sangat mengagumi Ramon karena sewaktu SMA, Gota merupakan murid yang nakal. Dan karena pukulan dan kata bijak dari Ramon membuatnya tersadar, maka dari itu ia sekarang menjadi seorang guru. Kemudian ketika pulang sekolah, Gota dan Ichimura tak sengaja mempergoki muridnya yang sedang memalak murid lainnya. Di sana Gota mencoba untuk menghentikannya, tapi sayangnya ia mendapatkan serangan dari murid tersebut. Namun tiba-tiba datanglah Ramon yang dengan kejamnya menendang kedua murid itu. Sedangkan di sisi lain, Anan juga memergoki muridnya yang sedang menggoda murid wanita. Tanpa basa-basi, Anan juga menghentikan para murid tersebut dan membawanya untuk dikurung bersama dengan murid yang telah ditangkap oleh Ramon. Semua mereka lakukan dengan maksud untuk mendisiplinkan para murid-murid di sekolah tersebut. Tidak hanya itu, Ramon juga memberlakukan sebuah sistem poin, di mana setiap murid akan mendapatkan poin-poin jika telah melanggar peraturan, seperti seragam tidak lengkap, bolos sekolah, ataupun berani menantang gurunya. Dan jika poin yang didapatkan sudah melebihi batas, maka murid itu akan langsung dikeluarkan dari sekolah itu. Tujuan Ramon memberlakukan sistem tersebut untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tentram dan disiplin. Dan untuk pemeriksaan sendiri akan dilakukan setiap pagi oleh guru-guru, di mana jika terjadi pelanggaran, maka para guru harus mencatatnya dan wajib memberi hukuman yang keras. Tentu saja dengan sistem tersebut membuat para murid merasa sangat resah karena di hari pertama diberlakukan sistem itu, banyak murid yang sudah mendapatkan poin pelanggaran dan hampir dikeluarkan dari sekolah. Melihat hal itu, salah satu murid mencoba untuk memprotes dan mendorong guru Kwon sehingga membuatnya terjatuh. Dari sinilah guru Kwon merasa sangat tidak berguna karena dirinya tidak berani sama sekali untuk melawan muridnya. Ditambah lagi ia selalu mendapatkan perlawanan dan tidak pernah didengar oleh para muridnya ketika sedang dalam pelajaran. Maka dari kejadian itu, Ramon mencoba untuk memberikan motivasi kepada Kwon dan mengajaknya untuk bergabung dengannya dalam melancarkan rencana-rencana yang akan dibuat di sekolah tersebut. Dan ternyata, Ramon beserta Kwon dan juga Anan menggunakan topeng layaknya guru bertopeng, di mana mereka akan mengejar para murid-murid yang masih berkeliaran di malam hari. Karena mereka beranggapan bahwa seorang murid harus selalu di rumah dan tidak boleh keluar di malam hari. Tidak berhenti sampai di situ, untuk benar-benar membuat para murid-muridnya disiplin, Anan juga membuat sebuah ide, yang mana mereka akan mendirikan sebuah dewan siswa disiplin, untuk membantu mereka dalam menghadapi murid-murid membuat onar. Gota yang mendengar hal itu terlihat tidak setuju, karena dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Gota juga mempertanyakan sikap Ramon yang dulu, di mana ia merasa bahwa Ramon telah berubah tidak seperti sewaktu dulu. Tetapi Ramon tidak memikirkan hal tersebut, yang ia inginkan hanyalah merubah muridnya menjadi disiplin. Kini Dewan Siswa Disiplin semakin banyak, bahkan semua murid juga sudah mulai ketakutan ketika Dewan Siswa sedang berpatroli. Mereka juga menjadi sangat dihormati oleh murid-murid lainnya, tetapi ada beberapa murid yang berani menentang kebijakan tersebut, yaitu Takehara dan teman-temannya. Mengetahui hal itu, Ramon tidak tinggal diam dan bergegas untuk turun tangan sendiri mendisiplinkan Takehara dan yang lainnya. Mereka bertiga pun dengan cepat menyerang teman-teman Takehara dengan begitu mudah. Sehingga menyisakan Keigo dan Takehara itu sendiri. Tetapi Takehara tidak akan tinggal diam dan akan membalaskan kekerasan yang telah dilakukan oleh Ramon. Singkat cerita, pertemuan Takehara dan ketiga guru tersebut telah tiba. Di mana tiba-tiba Keigo juga datang untuk membantunya. Kini Takehara akan melawan Kwon dan Ramon, sedangkan Keigo akan melawan Anan. Pada akhirnya pertarungan itu pun terjadi, yang mana Takehara telah berhasil dengan mudah mengalahkan Kwon.
Tetapi sayangnya ia harus mengalami kekalahan ketika Ramon datang. Di sisi lain, Keigo yang masih menghadapi Anan. Tetapi untungnya tak lama kemudian, guru bertopeng yang tidak lain adalah Gota itu pun datang untuk membantu Keigo. Hingga pada akhirnya, terjadilah pertarungan antara Ramon dan Gota beserta dengan Keigo melawan Anan. Namun Keigo juga harus mengakui bahwa Anan lebih kuat darinya. Anan juga menjelaskan alasannya ia menyerang muridnya. Karena semua itu ia lakukan karena selama ini para muridnya tidak mengerti para guru-gurunya, sehingga membuat para guru frustasi. Bahkan dengan kekerasan itulah ia berharap bisa membuat muridnya menjadi tunduk dan disiplin. Di sisi lain, Gota sendiri masih berusaha untuk menghentikan Ramon. Tetapi sayangnya ternyata dia juga telah dikalahkan oleh Ramon, sehingga dirinya harus dirawat di rumah sakit. Kemudian diperlihatkan masa lalu Ramon, yang mana dulunya ia sangat bersemangat untuk mengajar para muridnya. Namun sayangnya tidak ada satupun yang mendengarkannya. Bahkan semangatnya itu pun dijadikan bahan lelucon oleh para muridnya. Karena hal itulah, Ramon sering menggunakan kekerasan untuk menyadarkan para muridnya dari semua perbuatan yang dilakukannya. Ternyata banyak orang tua yang protes akan tindakan dari Ramon. Maka dari itu kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Ramon dari sekolah tersebut. Hingga membuat Ramon memutuskan untuk tidak lagi mengajar menjadi guru. Tetapi ketika ada panggilan dari Menteri Pendidikan, Ramon menerima tawaran tersebut dan mencoba untuk mengubah pola pikirnya bahwa semua murid harus didisiplinkan dengan cara kekerasan agar mereka semua bisa saling mengerti perjuangan gurunya. Kemudian scene berlanjut di mana Ramon mendapatkan kabar bahwa Keigo dan Takehara masih tidak ingin menerima kedatangan Ramon dan Anan di sekolah mereka. Maka dari itu, Ramon memutuskan untuk memberikan bimbingan khusus yang mana dirinya menyuruh semua dewan siswa disiplin untuk bersama-sama mengejar Takehara dan Keigo, dan pada akhirnya pertarungan antara mereka pun terjadi. Tak lama kemudian, datanglah geng M4, yaitu teman-teman dari Takehara yang sengaja datang untuk membantu dan memberontak dewan siswa. Pertarungan pun berlanjut dan juga semakin sengit, hingga datanglah di mana Shishimaru menyuruh Takehara dan Keigo untuk menangani ketiga guru bertopeng, dan dewan siswa akan ditangani oleh geng M4. Kini Takehara akan kembali melawan Kwon, dan di sisi lain, Keigo juga akan melanjutkan pertarungan sebelumnya dengan Anan, yang sempat mengalahkan dirinya sebelumnya. Singkat cerita, Takehara berhasil mengalahkan Kwon, dan pertarungan antara Anan dan Keigo baru saja dimulai karena Keigo berubah menjadi guru bertopeng hitam untuk melawan Anan. Tidak hanya itu, di tempat lain, geng M4 juga terlihat sedang berusaha untuk memenangkan pertarungannya melawan 4 besar dari Dewan Siswa Disiplin. Sementara itu, ternyata kekuatan dari Ramon dan Anan begitu hebat hingga membuat Keigo dan Takehara lagi-lagi mengalami kekalahan. Bahkan Takehara juga tidak berkutik ketika melawan Ramon. Hingga pada akhirnya, Takehara harus mengalami pukulan keras dari Ramon yang membuatnya terlempar jauh. Sedangkan Keigo sendiri juga sudah terpojokkan, dan Anan juga mengingatkan masa lalu ibu dari Keigo yang telah dikhianati oleh muridnya sendiri, hingga membuat ibunya stres dan bunuh diri. Dari kekalahan mereka berdua, tak lama setelah itu datanglah guru bertopeng yang tidak lain adalah Gota. Dan pada akhirnya pertarungan dua guru bertopeng dengan dua guru baru pun tak terelakkan. Di sisi lain, geng M4 juga masih berusaha keras untuk bisa mengalahkan Dewan Siswa Disiplin. Dalam pertarungan itu, Keigo juga menjelaskan kepada Anan bahwa memperlakukan muridnya menggunakan hati jauh lebih bisa menjadikan hati muridnya menjadi tentram dibandingkan dengan menggunakan kekerasan. Dan pada akhirnya Keigo pun bisa mengalahkan Anan
hingga membuat Anan terlempar dan terlepas topengnya. Dari situlah, sosok di balik topeng tersebut terbongkar. Sedangkan di sisi lain, Gota juga masih berusaha untuk menyadarkan Ramon. Tetapi ia malah mendapatkan serangan bertubi-tubi, bahkan topengnya harus hancur karena pukulan dari Ramon. Maka dari itu semua pun terkejut, termasuk dengan geng M4 yang telah datang ke tempat itu. Bahwa ternyata guru bertopeng yang selama ini menyelamatkan mereka semua adalah Gota. Tidak berhenti sampai di situ, Gota terus menyadarkan Ramon akan perbuatannya selama ini, dan ia ingin melihat kembali sifat Ramon yang dulu, yang mana selalu menyadarkan muridnya dengan menyentuh hatinya. Hingga pada akhirnya pukulan terakhir dari Gota mampu membuat Ramon mengakui kekalahannya dan mulai tersadar akan perbuatannya yang tidak sesuai dengan hatinya. Dan Ramon pun bergegas untuk pergi dari tempat itu. Ketika mereka semua lengah dan akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dari belakang, Kwon dengan amarahnya ingin menusuk para murid-muridnya menggunakan pisau. Tetapi tiba-tiba guru bertopeng dengan baju putih dan topeng putih pun datang menghantam Kwon sampai tak sadarkan diri. Dari semua kejadian yang telah berlalu, kini Gota memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut karena identitas dirinya sudah diketahui oleh para murid-muridnya. Gota juga sudah mengetahui bahwa guru bertopeng putih sebelumnya adalah Takehara, di mana hilangnya Takehara selama setengah tahun sebelumnya adalah untuk bergabung dalam guru bertopeng. Maka dari itu, Gota pun menitipkan tugasnya di sekolah tersebut kepada Takehara. Namun ketika Gota ingin berpamitan kepada murid-muridnya, hal tak terduga pun terjadi, yang mana para muridnya berpura-pura tidak mengetahui siapa itu guru bertopeng dengan maksud agar Gota tetap bisa mengajar di sekolah tersebut. Di akhir cerita ini, SMA Kako mendapat serangan dari preman sekolah lain yang ingin mengajaknya tawuran. Ketiga guru bertopeng yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas untuk menghentikannya dan bertarung dengan para murid preman tersebut. Dan dengan ini film pun berakhir.